sebanyak 23 pemain timnas Indonesia sudah berada di Bali untuk TC jelang lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga krusial di grup C. Tim Merah Putih akan menjamu Cina pada 5 Juni dan 5 hari berselang tandang ke markas Jepang. Hal itu diungkapkan oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Sumarji juga memastikan 11 pemain yang tampil di Liga 1 seluruhnya telah bergabung untuk persiapan TC. Sudah 23 pemain yang datang. Pemain Liga 1 sudah semua bergabung. Dan hari ini latihan perdana, kata Sumarji. Hanya tinggal 9 pemain dari 32 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert belum datang ke Bali. Beberapa nama yang belum bergabung yaitu Jay Idzes dan Kevin Dix yang baru menyelesaikan musim bersama klub masing-masing. Para penggawa akan mengikuti TC Timnas Indonesia mulai hari ini, Senin hingga Sabtu mendatang. Setelah itu, Tom Hai dan kawan-kawan akan terbang ke Jakarta untuk melanjutkan persiapan melawan China. Kevin Dix ternyata sudah pulih dari cedera dan langsung bermain untuk FC Copenhagen, bahkan mencetak gol. Ini tentu jadi kabar baik buat Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2025. Sebelumnya, Dix disebut akan absen hingga akhir musim. Ia menderita cedera pada bagian paha sejak April 2025 dan diperkirakan menepi sampai akhir Mei. Ternyata Dix sudah pulih sejak pekan lalu dan mulai berlatih bersama rekan-rekannya. Bahkan, ia masuk dalam skuad FC Copenhagen untuk menghadapi Nordsjælland di playoff Liga Super Denmark 2024 sampai 2025. Di laga itu, Dix harus duduk di bangku cadangan lebih dulu. Ia baru masuk lapangan jelang babak pertama berakhir untuk menggantikan Gabriel Pereira. Selepas istirahat, FC Copenhagen mendapat hadiah penalti di menit ke-58. Dix maju sebagai eksekutor dan sukses menjalankan tugasnya di menit ke-59. FC Copenhagen pun menang dengan skor telak 3-0 dan menjadi kampiun Liga Denmark 2024 sampai 2225. Bermain sepanjang 45 menit plus 1 gol menjadi tanda kebugaran Dix sudah kembali. Hal ini akan berdampak bagus buat Timnas Indonesia yang akan menghadapi Timnas Cina dan Timnas Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Kevin Dix masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk 2 laga tersebut. Namun, bek berusia 28 tahun itu akan telat bergabung ke TC yang dimulai di Bali hari ini Senin. Sebab Dix masih harus membela FC Copenhagen pada Kamis 29 Mei pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Ia akan menyusul datang ke Bali yang menjadi lokasi TC. Pemain keturunan Indonesia, Pascal Struijk belakangan ramai dirumorkan akan dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Sejumlah media di Cina dan beberapa negara tetangga seperti Vietnam gencar melaporkan Pascal Struijk akan dinaturalisasi oleh PSSI. Pasca ramai dirumorkan akan membela Timnas Indonesia, Pascal Struijk mendadak menghilang dari starting line up Leeds United. Nama Pascal Struijk tak masuk dalam daftar susunan pemain Leeds United saat melawan Bristol City dalam lanjutan Divisi Championship, Selasa dini hari WIB. Lantas, apakah ketidakhadiran Pascal Struijk ini mengindikasi ia tengah mengurus proses naturalisasi jadi WNA? Pascal Struijk sudah tak dimainkan oleh Daniel Farke di 4 laga sebelumnya Leeds United. Alasannya karena pemain keturunan Indonesia alami cedera. Dalam rentang waktu 4 bulan terakhir, Struijk 2 kali alami cedera. Rumor naturalisasi Struijk berawal saat Leeds United mampu promosi ke Premier League musim depan. Rumor ini awalnya muncul dari pemberitaan media di Cina jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia pada Juni nanti. Apalagi Struijk sejauh ini hanya bermain 3 pertandingan untuk tim U17 Belanda. Timnas Indonesia saat ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan pertandingan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 diprediksi bisa dinikmati 141 negara. Laga Timnas Indonesia ternyata lebih menjual dibandingkan Manchester United versus ASEAN All Stars yang akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil, Malaysia.
Rabu 28 Mei 2025. PSSI saat ini telah mempersiapkan pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 5 Juni 2025. Salah satu persiapan yang dilakukan PSSI adalah menjual tiket bagi fans yang ingin menonton langsung ke stadion. Dalam hal ini PSSI tak pernah khawatir karena tiket laga Timnas Indonesia terjual habis. Dan bahkan khusus melawan Cina, tiket langsung habis hanya dalam beberapa jam saja. Ini tentu sebuah bukti jika Timnas Indonesia saat ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi daripada laga Manchester United versus ASEAN All-Stars. Alasan pertandingan Manchester United versus ASEAN All-Star kurang diminati karena jadwalnya kurang pas. Sampai saat ini tiket yang dijual belum habis terjual, padahal pertandingannya tinggal beberapa hari lagi. Mungkin para fans di sana juga mempertimbangkan harga tiket yang menuntut mereka sangat mahal. Kebetulan setelah pertandingan Manchester United, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Cina. Pertandingan inilah yang membuat fans terpecah menjadi dua. Ada yang datang menonton Manchester United, namun ada juga yang lebih memilih untuk memberikan dukungan kepada skuad Garuda. Timnas Indonesia akan mulai menggelar TC di Bali pada 26 Mei mendatang. Namun, masalah timbul karena setidaknya dua nama dalam kondisi cedera, yakni Kevin Dix dan Mads Hilgers. Kevin memang sedang mengalami cedera hamstring serius yang membuat dia mengakhiri musim lebih cepat bersama FC Copenhagen. Nama terbaru adalah bek FC Twente, Mads Hilgers, yang akhirnya dikonfirmasi cedera. Joseph Oosting selaku pelatih kepala Twente menjelaskan bahwa Mads bermain dalam kondisi cedera. Sinyal terakhir adalah pada final nanti saat Twente menantang AZ Alkmaar pada hari Minggu nanti. Jika Mads tidak ada, maka dia dalam masa pemulihan cedera yang kemungkinan besar memakan waktu lama. Elkan sebelumnya sempat berada di Bali dan dikabarkan akan berada di TC skuad Garuda. Namun, namanya tidak masuk dalam daftar 32 pemain pilihan Patrick Kluivert yang akan bertugas pada Juni nanti. Menariknya, Elkan masih berada di Jakarta dan beberapa waktu lalu sempat bertemu dengan fan Timnas. Perlu langkah tegas dari Patrick Kluivert karena krisis di posisi bek tinggal menunggu waktu. Apalagi dia memiliki target tinggi dengan bertahan di posisi 4 untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Membawa dua bek yang baru pulih dari cedera tentu bukan pilihan bijak saat ini, karena misi utama adalah menuju Piala Dunia.